Glory Man United. Selamat datang di channel Update United. Kami akan memberikan informasi terupdate dari Manchester United khusus untuk Anda para pecinta Manchester United. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe dan juga share informasi ini kepada semua fans Manchester United di seluruh dunia. Dan berkumpullah di sini dan mari kita nikmati Glory Man United. Kesalahan di undian 16 besar Liga Champions. Sebuah kesalahan terjadi selama undian babak 16 besar Liga Champions ketika Manchester United dipasangkan dengan Villarreal. Meski aturan menyatakan bahwa lawan di penyisihan grup tidak bisa bertemu lagi di fase knockout pertama. Undian babak 16 besar berlangsung di Nyon, Swiss, Senin 13 Desember petang waktu Indonesia bagian Barat, dengan United, Manchester City, Liverpool dan juara bertahan Chelsea menunggu siap lawan mereka. Namun undian harus diulang beberapa jam kemudian akibat dua kesalahan teknis. Rupanya seremoni yang pertama tidak berjalan mulus karena ada kesalahan teknis yang membuat The Red Devils harus diundi dua kali untuk mengetahui siapa lawan mereka untuk dihadapi pada Februari mendatang. Villarreal dan United saling berhadapan di babak penyisihan grup. Pasukan Ralf Rangnick itu lolos ke babak 16 besar dengan status sebagai juara grup F, sementara Villarreal ada di urutan kedua. Berdasarkan aturan Liga Champions, mereka tidak bisa bertemu lagi hingga setidaknya babak perempat final. Tetapi ketika bola bernomor awalnya ditarik, United dipasangkan melawan Villarreal lagi dan proses kemudian harus diulang. Kesalahan lain terjadi ketika nama Atletico Madrid dibacakan dengan United tidak dimasukkan ke dalam pot untuk undian mereka, dengan Bayern Munchen dikonfirmasi sebagai lawan juara La Liga itu tanpa mereka yang mengawasi seremoni menyadari kesalahan yang terjadi. Pihak Atletico Madrid kemudian mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengadakan pembicaraan dengan UEFA untuk mencari kejelasan tentang masalah ini. Dan tidak lama kemudian, diumumkan bahwa undian harus diulang. Peran Chris Armas di Manchester United turuti Ralf Rangnick, Asa Fred dan juga Scott McTominay. Chris Armas adalah salah satu nama yang ditunjuk menjadi salah satu asisten dari Ralf Rangnick. Namanya terdengar asing di sepak bola Eropa. Bahkan suara sumbang sudah hadir sebelum kehadirannya datang ke Old Trafford. Pasalnya Chris Armas akan menggantikan sosok Michael Carrick yang mengundurkan diri pasca laga melawan Arsenal. Selain itu, Chris Armas juga berstatus tanpa klub setelah terakhir kali melatih Toronto FC di MLS dan dipecat setelah klubnya dihajar 7-1 oleh DC United. Tetapi Rangnick punya alasan mengapa Armas menjadi kandidat tepat untuk menjadi asistennya. Menariknya, Chris Armas akan ditugaskan oleh Rangnick untuk membantunya menganalisis lini tengah Manchester United yang jadi sorotan di era Solskjaer. Tidak mengejutkan mengingat Armas adalah sosok gelandang ketika aktif bermain. Pendekatan Chris Armas sederhana, gelandang tidak harus terus mengandalkan kemampuan fisik, tetapi aspek menguasai ruang jauh lebih penting. Ironisnya, pendekatan ini gagal di MLS karena Toronto FC tidak punya gelandang mumpuni dengan cara bermain yang dia miliki. Lalu bagaimana di Manchester United? Kita sudah melihat bagaimana Fred sangat menjanjikan di bawah Rangnick. Dia bukan lagi gelandang yang menjadi bulan-bulanan pasca laga dengan meme di media sosial. Di laga terakhirnya, Fred menunjukkan bahwa dirinya adalah gelandang yang sangat penting, cerdas dalam bergerak dan taktis secara permainan. Permainannya seolah menutup semua kritikan yang menyebutnya sebagai titik lemah Manchester United. Semakin manis karena Fred mencetak gol indah ketika menghadapi Crystal Palace di Old Trafford. Namun masalahnya kini ada pada Scott McTominay. Gelandang asal Skotlandia tersebut masih kehilangan fokus ketika transisi dan lebih banyak kehilangan bola. Namun bukan berarti McTominay tidak bisa berkembang. Sama seperti Fred, posisi aslinya adalah gelandang serang. Transisinya dalam menyerang masih cukup baik meskipun kesulitan ketika dari menyerang menjadi bertahan. Ini yang akan menjadi fokus Chris Armas untuk membangun gelandang yang memiliki visi bermain sesuai dengan permainan taktik Rangnick. Rangnick sekali laga adalah sosok yang sangat meminta lebih dari 100% dari para pemainnya, termasuk Fred dan juga McTominay. Maka menarik melihat dalam beberapa pekan ke depan apa yang akan dilakukan Chris Armas di Old Trafford untuk menyesuaikan dengan keinginan Rangnick. Pemain Manchester United terpapar COVID-19. Mungkinkah akan berimbas ke laga kontra Brentford? Beberapa pemain dan staf Manchester United dikabarkan telah terkonfirmasi positif COVID-19. Namun pertandingan Premier League kontra Brentford pada pekan ke-17 kemungkinan besar akan tetap sesuai jadwal, yaitu Rabu 15 Desember 2021 dini hari. Manchester United dijadwalkan akan mengunjungi Brentford Community Stadium pada tengah pekan ini.
The Red Devils menantang tim promosi pada pekan ke-17 Premier League. Namun Manchester United baru saja membuat pengumuman. The Red Devils mengkonfirmasi sejumlah staf dan juga pemain positif COVID-19 karena varian Omicron sedang menggila di Inggris. Seperti dilansir dari Sky Sport, Manchester United sudah memberitahukan otoritas Premier League terkait situasi mereka. Namun laga kontra Brentford dikabarkan tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Menurut laporan, ada alasan mengapa laga kontra Brentford tetap berlanjut sesuai jadwal. Hanya sedikit pemain dan staf Manchester United yang terkonfirmasi positif COVID-19. United juga bergerak cepat, mereka langsung mengisolasi para pemain dan staf yang positif terkena COVID-19. Namun, jika jumlah pemain yang terkonfirmasi positif bertambah, ada kemungkinan laga antara Brentford dan Manchester United itu bakal ditunda. Menurut laporan yang sama, kasus COVID mengubah rencana latihan United. Mereka tidak bisa berlatih bersama pada Minggu 12 Desember. Sebagai gantinya, para pemain berlatih terpisah. Mereka diberikan materi latihan oleh tim pelatih United. Selain itu, para pemain yang bertandang ke Norwich City diklaim negatif dari virus. Jadi Manchester United bisa sedikit bernapas lega. United memiliki modal positif jelang menghadapi Brentford. Mereka sudah tidak terkalahkan pada 6 pertandingan terakhir mereka. Yang terbaru mereka menang pada akhir pekan lalu ketika United menang 1-0 atas Norwich City. Pengganti Ralf Rangnick, Erik ten Hag jadi pilihan nomor 1 Manchester United. Spekulasi siapa manajer baru United di musim panas nanti mulai menemukan titik terang. Tim setan merah itu dilaporkan mulai fokus untuk mengejar tanda tangan Erik ten Hag selaku juru taktik mereka yang baru. Di bulan lalu United resmi memecat Ole Gunnar Solskjaer. Sebagai gantinya, Ralf Rangnick ditunjuk sebagai manajer interim. Masa kerja Rangnick sebagai manajer interim United berakhir di musim panas nanti, sehingga United harus mencari manajer permanen yang baru. Mirror mengklaim bahwa United sudah menentukan siapa calon manajer baru mereka. Mereka akan fokus untuk mendapatkan jasa Erik ten Hag. Menurut laporan tersebut, ada satu faktor yang membuat United memperkerjakan ten Hag, yaitu track recordnya sebagai manajer tergolong top. Selama melatih Ajax, dia memulihkan Ajax sebagai calon kuat juara era divisi. Dia juga dinilai punya pengetahuan dan juga penerapan taktik yang bagus. Dia juga dinilai sukses mengorbitkan banyak pemain muda berbakat di Ajax. Jadi Ten Hag dinilai cocok untuk mengisi posisi itu. Keinginan United untuk memperkerjakan Ten Hag tidak bertepuk sebelah tangan, karena sang manajer juga tertarik untuk pergi. Dalam wawancaranya beberapa waktu yang lalu, Ten Hag mengatakan bahwa dia sudah merasa puas dengan apa yang diraih Ajax. Dia tertarik untuk menjajal tantangan lebih besar. Menurut saya sudah siap untuk pindah ke klub beda negara. Saya akan merasa jauh lebih senang jika bisa menghadapi tantangan tersebut, kata Ten Hag dilansir dari Express Senin 6 Desember. Itulah mengapa dia membuka diri untuk menerima pinangan dari klub-klub sekaliber United. Namun itu harus menunggu hingga akhir musim 2021-2022. Menurut rumor yang beredar, selain Ten Hag, ada beberapa manajer lain yang didekati Manchester United. Mauricio Pochettino juga masih cukup sering dikaitkan dengan setan merah. Selain itu, ada juga Brendan Rodgers yang juga dikabarkan menarik perhatian. Selain itu, pelatih Sporting Lisbon, Ruben Amorim, juga masuk radar setan merah.